Halo Ji. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Halo Kang Asep, apa Alhamdulillah. kabar? Sehat-sehat Ji, Sehat alhamdulillah. ya. Iya. Aku mau menyapa dulu dong untuk teman-teman podcast Injinier di seluruh Nusantara. Halo teman-teman podcast Injinier di seluruh Nusantara, apa kabar juga? Mudah-mudahan Kak sehat-sehat Asep, ya. gimana? Hari ini kita kayaknya punya topik menarik ya, yang agak Iya beda ya. dari biasanya. Bener Ini nggak kita sih? udah episode berapa ya? Episode 8 ya kalau nggak Iya, salah ya. Episode episode 8. 8 ya, nggak Nggak kerasa kerasa ya. juga ya. Gak kerasa juga udah Iya ya. episode 8 Di di episode 8 ini rencana mau awal apa nih? perjuangan. Kita punya narasumber yang sangat menarik dan juga merupakan kalau saya pribadi malah ngerasanya dia tuh kayak salah satu pencetus hal ini di dunia pendidikan seperti Oh itu. yes. Kalau Kang Asep sendiri ngerasanya seperti apa? Iya iya iya. Ya ini seru ya. Apa? Beliau ini lain dari yang lain gitu ya. Biasanya itu kebanyakan itu bicara masalah media pembelajaran itu kan yang digital gitu ya. Nah kalau yang ini Betul. kok menarik gitu ya, bahkan juga bisa jadi sesuatu yang banyak menstimulus kita untuk lebih kreatif gitu ya, gitu. Betul. Kalau menurut saya. Oke, kita Oke, mulai aja mungkin ya. kita Kita langsung perkenalkan panggil. dulu ya. Yuk, mangga. Kita perkenalkan Ya, saja. Jadi mulai. siapa namanya? Halo teteh yang ada di sana, dadah. Ya, halo Assalamualaikum. Ingenio. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Thank you warahmatullahi. banget loh sudah hadir di sini di tengah kesibukannya. Sekarang ini lagi di mana nih? Lagi di sekolah kah? Ya, lagi di sekolah, lagi di ruang kelas yang kosong, sudah berdebu. Oh my god. Iya, hanya deretan kursi yang Jadi membisu. tangguh tuh Ya. kosong. Oke, ya ampun itu kalau kata orang Sunda mah meniwara as ya. Iya, betul. Biasanya kan banyak hiruk pikuk anak-anak ya. Nah, Lalang, sekarang senyap ya, senyap banget. betul, Senyap apalagi banget, kalau Pak. misalnya kita ngajar sekolah dasar itu kan nggak cuman soal ketawa dan excitement mereka ya, tapi juga ada tangisnya, Betul. ada kejeduk kursinya. Iya. Sekarang berasa hening tuh ngerasa gimana gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir deh. Oke, Amin. Teh Amin. Wilda, aku manggilnya Teteh aja kali ya. Pengen disebut sebagai apa nih? Kalau aku sih pengen nyebutnya sebagai doodle entusias ya. Mengingat karya-karyamu yang sangat banyak itu dari mulai di blog, kemudian juga aktif di Instagram tentang semua doodle, dunia pendidikan juga dunia parentingnya. Nah, ayo dong sharing ke kita. Ya, Teh baik. Wilda, Bismillahirrahmanirrahim. Baru jadi deg-degan gini nih. Santai lah. berasa sidang senat ya. Oke, Bismillah ya. Karena ini asli ini sebenarnya jadi sesuatu yang excited banget sih buat saya. Kenapa? Karena pas di Japri sama Teh Jui beberapa hari yang lalu, wah serius nih jadi ada ketemu lagi di buat podcast. Kan kalau podcast itu berarti kita bisa ngobrol secara mengalir ya, apa yang Iya, sedang betul. dijalani hari ini. Kemudian Iya. kita bisa mereview jejak perjalanan kita, udah ada impact-nya atau belum sih gitu. Iya. Kalau betul. saya pribadi sih, kalau tadi kata Teh Jui, saya sebenarnya bukan labelkan diri sendiri ya, tapi jadi sebuah harapan bagi saya itu menjadi seorang visual learner enthusiast. Jadi selalu antusias sama pembelajaran visual ya terutama. Iya, pembelajaran Karena- visual. Pembelajaran visual terutama di pandemi kayak gini nih. Kan kalau saat pandemi kan otomatis anak-anak tuh banyak terpakunya depan layar. Nah, otomatis kita tuh jadi tantangan tersendiri sih buat kita menyiapkan strategi kayak gimana sih biar anak-anak tuh bisa tergerak untuk fokus gitu. Itu sih sebenarnya, karena bagi saya sih kalau mengenal doodle sendiri jadi flashback 3 tahun yang lalu, getir banget sih awalnya. Oh my god, getir dong Getir. bahasanya. Kenapa getir? Ya kenapa getir? Karena saya rapuh banget ya. Rapuh banget kenapa? Karena gini Teh Jui sama Kang Asep. Karena saya tuh awalnya guru bahasa Indonesia. Terus di sekolah kami itu, di sekolah tempat saya mengajar itu ada satu tantangan challenge buat guru-guru yang ngajar di sini. Bisa jadi karena rotasi mapel.
ya, kena rotasi MAPO. Nah, akhirnya dari bahasa Indonesia, karena formasinya memang mungkin kalau guru bahasa Indonesia itu lebih prioritasnya untuk yang linear ya, lulusan bahasa Indonesia. Betul. Nah, karena saya sendiri lulusan jurnalistik. Jadi mungkin jurnalistik awal-awal malah ya Teh ya? memang ya jurnalistik. Berarti masih bersahabat dengan mata najwa dong. Mata najwa. Itu dulu materi kuliah banget ya. Kalau kuliah pasti untuk bahasa itu ya. Segala Karena hal riset jurnalistik. itu media kayak gitu. Oke. Kan awal-awal tuh saya justru gak kepikiran banget ngapain jadi guru gitu ya. Jadi guru kan capek gitu. Betul. Selain capek, terus harus ngehandle anak-anak yang susah diatur di kelas itu kayak apa ya? Tantangannya banyak ya. Kayak sesuatu yang mustahil awalnya gitu ya. Ya, sesuatu yang mustahil, sesuatu yang dibenci malah. Dulu benci Yang banget dibenci, ngapain ya. sih jadi guru. Ya ngapain sih di guru, pokoknya mah riuh lah administrasi segala rupa, pokoknya mah ribet banget gitu. Tapi ketika pas titik baliknya itu waktu KKM waktu kuliah. Salah satu dulu waktu kan kalau yang namanya anak mahasiswa kan yang mau apapun jurusannya pasti KKM-nya ngajar. Salah satunya ngajar ya. Ya itu karena katanya kalau kecenderungan orang yang visual itu kalau bicara, kalau pola komunikasinya pasti ngomongnya cepet-cepet. Kok aku merasa tersindir ya? Itu di otaknya udah duluan ya. Ya, itu mindsetnya emang bener blok mental dari awal karena ngajar waktu di SD di daerah Lembang gitu ya, waktu KKM. Jadi udah banyak tuh materi dijelasin A sampai Z dijelasin di papan tulis. Ternyata pas di akhir nanya ke anak-anak, ya bagaimana anak-anak sampai sini udah paham atau belum? Belum Bu, semuanya belum paham. Ibu kecepatan ngomongnya. Wah dari situ, ini makin ilfil. Udah nggak usah jadi guru ngapain? Kemudian mendingan jadi jurnalis aja. Oh my god, ternyata ada kisah ini. Jadi wartawan aja. Kenapa jadi wartawan? Karena kalau wartawan itu nggak ribet. Maksudnya kalau awal-awal kan riset udah pasti cari berita, informasi yang dibutuhkan. Kemudian narasumber juga udah pasti juga narasumber seperti apa. Dan kalaupun berhadapan sama orang-orang itu nggak terlalu banyak banget beragam karakter kayak di kelas gitu. Ngapain? Iya, betul. Akhirnya kan waktu job training pun pas tingkat akhir kuliah itu job training itu sempat di pikiran rakyat jadi wartawan kabar haji. Nah di situ intinya ya deh aku jadi wartawan aja nih, itu udah lulus karena di sini enjoy juga gitu ya, alhamdulillah. Tapi Mbak ternyata teteh setelah lulus justru saya nggak melamar jadi sebagai wartawan. Nah, kenapa Pak? Ya, tapi di situ tuh jadi gampang nih, kira-kira kemana ya? Oke deh, kayaknya kan aku suka desain tuh dari dulu, suka desain dari SMA, suka ngulik-ngulik Corel Draw, pokoknya ngedit foto, ngedit desain apapun lah gitu. Akhirnya malah berbelok ke percetakan dulu. Malah ya. Buat desain gitu ya? Di daerah, ya benar. Tepatnya di daerah Pagarsi. Jadi bukan desainer sebenarnya, jadi tukang setting. Tukang setting harian. Tukang setting harian. Buat ngeprint ini ya, spanduk dan lain-lain gitu ya? Ya benar. Yang namanya ini perjalanan hidup ya? Sebenarnya kan random banget ya. Itu kan yang namanya anak fresh graduate baru lulus banget, ekspektasi tuh luar biasa ideal. Luar biasa gitu, idealisme gitu. Aku punya misi pengen bikin desain keren yang terus tapi ternyata ketika bertemu dengan ritme kerja yang penuh industri apalagi. Industri apalagi. Jadi satu hari itu bisa bikin 20 desain ya, luar biasa loh. Ya, digeder dari jam 8 sampai jam 5 sore. Itu digeder sampai saya bertahan cuma 3 bulan gitu, 3 bulan doang. Mabok. Kenapa? Luar biasa. Ya, kenapa? Karena yang jadi jelek banget itu sampai di bulan Desember itu kan kalau makin kesini Desember itu kan identiknya sama Natal sama Tahun Baru tuh. Betul. Ya. Jadi omsetnya makin harus dinaikin. Nah, akhirnya sampai
saking banyaknya customer gitu yang datang, itu sholat zuhur sama sholat asar dijama. Aduh. Iya, saking itu nggak sudah berhentinya gitu. Iya. Itu udah, wah ini udah nggak benar, ini udah nggak benar. Udah nggak Oke, benar. akhirnya udah 3 bulan. Nah 3 bulan, akhirnya dari situ resign. Tapi di situ tuh saya nggak berhenti, nggak jadi guru dulu, tapi tetap deh suka desain. Akhirnya melamarlah ke yang lain, yaitu butik busana muslim sebagai desainer marketing juga gitu. Jadi sebelum jadi guru tuh pokoknya setahun itu sebagai desainer grafis aja ya, desainer grafis. Iya. Nah tapi lagi-lagi kenapa ada sesuatu yang berbeda, kenapa ada sesuatu yang kok kayaknya tuh hidup tuh kosong ya, jadi cuman berhadapan sama komputer, paling sama customer cuman motoin aktivitas di toko gitu ya. Malah kalau marketing mah kan visual banget ya, harus di brandingnya gitu. Ada yang kosong lah. Kayaknya jiwa komunikasi yang dulu terasah itu kayak tiba-tiba menghilang gitu kemana. Jadi asik sendiri ya pas ngedesain itu. Iya, jadi cuma depan komputer. Ya udah sih berkarya aja, tapi ada sesuatu yang tidak tereksplor gitu. Nah akhirnya selama di bulan terakhir itu akhirnya malah cari di koran Pikiran Rakyat, bukan melamar sebagai wartawan tapi cari iklan baris ya, cari iklan baris sebagai guru. Oh my god, balik lagi ke fitrah ya. Iya itu panggilan hati. Iya betul. Sebenarnya dasarnya kita emang udah naik turun, jungkir balik kemana-mana, kembali lagi ke situ. Iya benar. Biasa. Karena ya di situ akhirnya memang jadinya kan dulu mah masih masih usum banget itu iklan baris tuh benar-benar kalau yang nyari kerjaan tuh di papai ya satu-satu. Iya satu-satu itu ya. Benar-benar dijelajahi ya. Buat yang tidak tahu di papai itu dibaca satu persatu. Iya dibaca satu persatu. Iya. Sampailah Dan bermuara akhirnya ada akhirnya di situ kan ada ada lowongan pekerjaan sebagai guru bahasa Indonesia di SMP swasta ya di Bandung juga. Nah ketika melamar alhamdulillah ada panggilan, tapi ternyata pada awal tantangannya jadi kayak bersamaan gitu, ada yang lulusan bahasa Indonesia yang melamar juga gitu. Nah akhirnya ditolak sih nggak ditolak, tapi ditawarkan nih gimana kalau Anda misalnya Anda nanti diterima nih di sini, tapi harus transit dulu sebagai guru tutor anak berkebutuhan khusus. Tantangan juga ya. Itu tahun pertama. Itu tahun 2000 kan lulus itu 2012. Berarti sekolahnya sekolah inklusif berarti ya? Ya sekolah inklusif. Di 2012 itu lulus, 2012 sampai 2013 itu jadi desainer. Nah 2013 itulah mulai jadi guru. Jadi udah 7 tahun sih sebenarnya. 7 tahun luar biasa. Nggak kerasa ya, tahu 7 tahun aja. Nah, asal mula ke dunia doodle gitu ya, doodling. Itu dari mana teh? Itu tuh apa sebelum jadi guru kah atau setelah jadi guru malah? Ya, kalau doodle sih justru tercetusnya pas 3 tahun yang lalu sih ya, tahun 2017. Kenapa? Karena kan kalau 2014 itu kan udah mulai ke SMP ya, pindah lagi. Jadi ngelamar ke SMP, tapi transit dulu di SD. Akhirnya setahun kemudian baru diterima di SMP. Ke SMP. Jadi kayak di ospek dulu gitu, ospek kamu bisa nggak jadi tutor anak ABK gitu ya. Iya kan dulu kalau tingkat kesabarannya lebih ya, ekstra ya. Benar. Dan alhamdulillah itu tuh jadi jalan hidup yang sangat disyukuri karena dikasih dulu tantangan yang paling berat di awal. Betul. Karena kan kalau anak inklusi itu kalau awal belum tahu kayak gimana sih cara treatmentnya, cara membimbingnya seperti apa gitu. Dan 2017 ini karena yang tadi ya tantangannya di sekolah kami itu guru itu bisa jadi dirotasi meskipun emang nggak benar-benar ekstrim ya, guru IPS tiba-tiba ngajar seni budaya juga gitu. Oke. Gitu. Jadi akhirnya mungkin karena melihat basic di portofolio saya sebagai desainer grafis, nah akhirnya 2017 itu saya dirotasi menjadi guru prakarya. Oke, berarti sampai sekarang teh guru prakaryanya. Guru prakarya sampai sekarang. Sama tahsin sih, jadi prakarya sama tahsin di sekolah. Iya sama tahsin juga ya. Nah teh sebelum kita ngobrol berlanjut mengenai doodle, mungkin ada beberapa teman-teman Ingenio di seluruh Nusantara misalnya yang bingung,
ini doodle apaan sih? Karena memang kan istilah doodle di Indonesia sendiri itu kan masih agak eksklusif ya. Teman-teman yang senang dengan desain grafis, teman-teman yang suka dengan seni rupa, mungkin sudah paham dengan apa itu doodle gitu. Atau yang senang bikin meme, kalau kata anak zaman sekarang meme gitu kan, meme. Paham apa itu doodle, tapi kan nggak semua orang tahu gitu. Apalagi kalau misalnya guru-guru juga belum semua tahu mengenai doodle. Padahal kalau pendapat kami pribadi nih, doodle itu bisa dijadikan media pembelajaran secara visual. Betul nggak Kang Asep? Iya, pasti. Soalnya soalnya kalau di luar itu mungkin nanti Teh Wilda mungkin bisa elaborasi banyak. Kalau saya lihat gitu ya, ini tuh lagi musim gitu ya, bukan musim sih ya. Kalau di luar itu misalkan kalau sedang ada seminar, kalau sedang ada simposium, biasanya ada artis tuh di belakang panggung ngebikin sketch note ya Teh ya. Nah itu tuh kan sebetulnya doodling juga ya, dibikin sketch note dan akhirnya malah peserta untuk mengingat atau merecall hasil dari seminar, hasil dari apa itu akan lebih nempel itu dengan si sketch note itu gitu. Nah mungkin nanti Teh Hilda bisa cerita banyak gitu. Nah gimana Teh, mungkin bisa jelasin sedikit tentang doodle-nya dulu ya gitu ya. Nah betul sekali. Oke siap. Boleh share screen dulu nggak sih sebenarnya? Boleh. Sebentar. Oh iya masih di YouTube ya. Ya. Oke, silakan. Sudah. Oke, saya coba share screen dulu ya. Keren sekali. Ini contoh ya, sebenarnya nanti nggak akan ngejelasin doodle adalah apa, tapi saya akan coba menunjukkan ya kenapa Doodle My Day, karena bagi saya sih ini jadi satu ikhtiar untuk menggoreskan hari ke hari seperti apa diri kita. Jadi bukan cuma aku tuh hari ini dapat tugas nih dari guru kerjain sesuatu misalnya mind map, tapi setelah mind mapnya dikumpulkan ya udah selesai gitu, gak ada apa-apa lagi. Karena sekadar kebutuhan untuk mengumpulkan tugas. Tapi di sini saya menandakannya, saya tidak akan memberikan definisi, tapi di sini doodle itu adalah kita bisa menggoreskan segala sesuatu ya, tapi punya makna gitu, punya makna tersendiri. Gitu. Contoh ya, ini sebenarnya random banget. Ini dibuatnya pas kemarin jam 10 malam. Pas anak udah tidur. Ya, pas anak udah tidur. Dan ini tuh nggak langsung tiba-tiba apa ya? Langsung tiba-tiba berwarna, karena ini aslinya nggak kelihatan ya. Oh iya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Nah, ini aslinya kayak gini. Dia aslinya tuh manual ya, manual. Kemudian nanti bisa di coloring itu kita bisa pakai aplikasi Ibis Pen X ya, itu. Nah, sebenarnya gini, yang namanya doodle itu kalau bagi saya sih jadi satu satu cara untuk memberikan stimulus visual. Kenapa ya? Titik baliknya sebenarnya tadi kan saya di awal-awal itu jejak perjalanannya lebih banyak ngulik, lebih banyak digital ya, aplikasi desain grafis. Tapi bertahun-tahun itu berhadapan dengan komputer itu bagi saya lelah sendiri sih, kayaknya udah waktunya nih balik ke manual. Kenapa? Ketika kita balik lagi ke manual, justru ide-ide itu bisa lebih bermunculan gitu. Iya, sih. Betul. Ya, karena di sini akan mencoba untuk bermula dari deep why-nya dulu. Jadi alasan kenapa harus doodle, kenapa kita mulai doodle. Kita akan coba tunjukkan dulu. Nah ini ya. Ceritanya ini kita diajak untuk menelusuri yang paling atas sampai ke bawah itu beda kedalamannya. Yang awal itu coret-coret random, iya banget. Jadi apapun kita bisa lakukan dengan doodle sambil nungguin. Kalau dulu mah mungkin ya zaman saya waktu kecil atau waktu saya waktu sekolah ada wartel ya. Pernah ngalamin nggak? Saya mau komen tapi takut ketahuan umur. Ya, biasanya apa yang orang lakukan kalau lagi di wartel? Kalau ada pulpen sama kertas kosong ya, meskipun bekas gitulah, bekas kertas bekas gitu, biasanya dia akan coret-coret
Kalau nggak coret-coret, dia bersihin bagian-bagian teleponnya itu di antara. Iya. Itu kayak pengalaman pribadi banget ya. Ya, itu legend banget sih karena itu di bangku sekolah juga teh. Oh iya benar tuh. Iya benar. Nah, bangku sekolah, tembok sekolah bahkan itu jadinya sampai banyak itunya ya coretannya ya. Ya benar. Saking rendahnya malah jadi vandalis semua ya. Ya vandalisme betul. Itu merusak fasilitas umum. Iya betul. Nah jadi menurut saya sih kalau di poinnya ini berangkat dari coret-coret tanam dulu, kita memang acak banget ya. Ini acak banget. Setelah itu kalau kita sudah merasa oh ini random itu udah bagi saya itu udah cukup sampai situ aja. Karena saya butuh kepentingannya. Butuh yang lebih apa kira-kira? Berarti latihan fokus. Nah, di sini saya coba visualisasikan dengan simple aja. Ini ceritanya, kalaupun ini kumpulan informasi, ya A sampai Z itu banyak ya yang kita hadapi, mau depan internet, mau depan televisi, mau apapun itu, informasinya itu benar-benar dibanjiri ya, kita setiap hari dibanjiri informasi. Nah, tapi ketika kita bertemu dengan doodle, kita coba untuk dipandu berdasarkan need kita apa, kebutuhan kita apa kira-kira informasinya. Apakah memang dibutuhkan atau memang itu jadi sampah visual gitu, sampah visual dalam otak. Jadi cuman memenuhin otak aja gitu berjejalan. Karena kan kadang kita tuh saking banyak stalking mungkin ya, stalking apalagi kalau sebagai seorang perempuan itu window shopping terus. Atau emang stalking apapun gitu ya. Itu pengalaman pribadi iya sih, saya juga merasakan. Tapi ketika saya berkenalan dengan doodle, saya pun diajak lagi untuk di bawah lagi nih ada self awareness. Jadi lebih sadar lagi, lebih sadar kira-kira kalau misalnya window shopping boleh sih. Setelah itu ada wishlist nggak? Kira-kira wishlist itu jangan sampai semua masukin ke troli tapi nggak dipikirin dulu tuh kira-kira butuh atau enggak gitu. Kita bisa bikin wishlist. Itu contoh ya. Itu contoh. Kemudian kita di sini bisa juga kalau self awareness ini bisa jadi lebih berpatokan sama deadline kita. Deadline kita, kegiatan kita apa aja sih? Ya, apa aja sih kegiatan kita di hari itu? Itu bisa digoreskan dalam bentuk doodle, to-do list juga. Kemudian ini keterlibatan kita di dalam sebuah tim, apakah kita bisa memberikan sesuatu yang bisa jadi kontribusi berharga gitu ya, misalnya merangkum rapat atau merangkum kajian untuk di-sharingkan kembali, itu bisa sebenarnya. Dan ujung-ujungnya sebenarnya lebih kembali pada diri sendiri sih, bisa bisa memberikan visualisasi bermakna ya, yang berangkat dari healing juga gitu. Ini sih di puai saya pribadi sih, di puai saya kenapa masih bertahan dengan doodle saat ini. Karena kalau bagi saya sih doodle itu healing. Jadi segala hal yang random di dalam pikiran itu bisa kita rilis dengan doodle. Kemudian bisa grateful juga nih. Kita bisa bersyukur dengan keadaan saat ini. Kalau sudah menggoreskan hari ini tuh, aku tuh kesel tuh hari ini teh. Kesel sama anak atau suami misalnya contoh. Apa sih kira-kira akarnya? Mungkin karena 3 hari lagi mau head nih misalnya PMS atau apa, itu contoh ya, contoh aja, contoh misalnya. Atau kita bisa menuliskan jurnal syukur juga, jurnal syukur. Tiap malam misalnya kita rilis, hari ini kita sudah mengalami banyak hal, jangan lupa berterima kasih sama diri sendiri. Kita suka mengporsir diri gitu, terlalu menuntut ideal, terlalu sempurna, padahal kita pun punya kelemahan. Nah, dan memang inginnya sih jadi sebuah ikhtiar untuk mindfulness, ya jadi lebih simpel merilis pikiran tuh benar-benar sadar utuh, hadir penuh dalam setiap kondisi, dan tentunya sebagai upaya literasi visual juga. Itu sih kalau di puainya. Nah itu menarik ya Joy. Tete luar biasa. Iya, menarik ya Joy, bahwa sebetulnya doodle itu bukan sekedar coret-coret gambar saja begitu ya. Itu tadi saya menarik, ternyata bisa dipakai buat healing ya. Jadi kalau bahkan healing dan mindfulness tadi ya. Jadi balik lagi ke diri sendiri gitu ya. Jadi bahwa siapa yang dibuat itu bukan hanya sekedar untuk orang lain gitu kan, untuk dilihat secara visualnya, tapi juga untuk terapi istilahnya gitu ya. Terapi untuk diri kita sendiri. Ini menarik. Lanjut deh ini menarik nih. Terus lanjut nih. Jadi sebagai sebagai upaya mewaraskan diri. Mewaraskan. Oh my god. Gitu sih.
Itu istilah itu tuh sering banget digunakan kalau misalnya kita berkumpul bersama apa ya, komunitas emak-emak ya. Jadi kan yang namanya perempuan apalagi sudah menikah dan punya anak tuh kan konsentrasinya tuh kepecah belah kemana-mana ya Teh. Ya. Nah salah satu terapinya juga mungkin bisa menggoreskan secara doodle ini ya. Baik itu dalam berupa bentuk syukur, evaluasi diri atau mungkin evaluasi ke depannya dan sebagaimana. Luar biasa Teh. Aku sangat terkagum-kagum. Nggak nyangka banget sampai segitu dalamnya gitu. Karena kalau orang lain yang melihat doodle itu kan mungkin sekedar coret-coret atau lucu gitu ya. Kan ada beberapa yang doodling memang untuk lucu, gemes gitu. Sedangkan ternyata dalamnya tuh lumayan deep sekali. Oke Teh, lanjut. Kang Asep gimana? Lanjut kita? Oke, melanjutkan ya. Oke, sip. Saat ini kita akan back to basic, jadi kita akan melihat realnya seperti apa. Jadi ini sesuai background saya ya di belakang. Jadi genre doodle itu kan banyak. Nah, genre kan banyak banget nih. Mulai tadi benar yang disebut lucu-lucu, banyak karakter atau apa, emoticon, terus beragam bentuk gitu ya. Ini kan lebih ke banyak ke doodle karakter nih. Karakter yang emang bagi saya sih sering kali emang banyaknya alirannya kebanyakan ini doodle art rata-rata. Apalagi kalau misalnya kebutuhannya untuk mungkin bisa jadi cetak kaos atau yang memang udah jadi komersil ya, maksudnya udah kebutuhannya udah diaplikasikan pada beragam merchandise misalnya contoh buatmu gitu. Bahkan ke graffiti gitu ya. Iya, ke graffiti atau jadi tembok di kelas misalnya biar belajarnya semangat gitu. Itu kan banyak banget ya kebutuhannya, genrenya sesuai kebutuhan kita apa. Kemudian ada juga doodle font seperti ini. Sebenarnya ini jadinya random sih, sesuai yang dipikirin kira-kira apa sih jenis-jenisnya. Bisa jadi ini tuh jenisnya masih banyak lagi yang belum digoreskan gitu. Tapi sejauh ini saya merangkumnya segini dulu deh. Karena ada satu lagi doodle orang, tapi kalau doodle orang sih mungkin lebih banyak bisa juga lebih ke doodle karakter juga sih. Tuh. Kemudian ada lagi doodle tumbuhan, doodle yang berkaitan sama daun-daun, bunga-bunga, dan ini biasanya tuh kalau di sekolah ada pelajaran biologi yang bisa mengkhususkan di genre ini. Karena kan ini lebih ke anatomi tumbuhan ya, anatomi, tapi kalau anatomi ini sih morfologinya ya. Jadi kalau morfologinya kan kelihatan daunnya kayak gimana tuh, daun, buah, akar. Kalau anatomi itu lebih detail lagi karena kita menelisik ke bagian dalam tumbuhannya seperti apa. Kemudian ada lagi ini yang lebih universal karena kalau doodle objek ini sesuai kebutuhan kita juga. Nah, kalau kita mau membahas tentang geografi misalnya, contoh, itu kan objek-objeknya bisa disesuaikan tuh, bisa pulau, bisa gunung. Iya, gunung. Tematik lah gitu ya, Teh ya. Gitu ya, tematik gitu ya. Doodle objek tematik sesuai doodle objeknya topiknya apa. Kemudian doodle binatang, ini mungkin lebih banyak ke mengenalkan ini ke anak sih ya, doodle hewan-hewan seperti ini yang lebih simpel ya gitu. Kemudian kalau yang ini saya ngerasa ini saya buatnya nggak terlalu rapi juga, tapi ada orang lain yang lebih rapi, itu lebih banyak ke Zentangle, kayak banyak corak yang berpola berulang-ulang, itu biasanya banyak. Iya. Semacam pattern gitu ya Teh ya. Ya, sebenarnya semacam pola gitu ya. Jadi Zentangle ini biasanya tuh kalau ada yang suka nemuin di toko buku tertentu, ada tuh yang misalnya ada buku art terapi tapi isinya doodle Zentangle kayak gini, tinggal diwarnain misalnya. Oh yang suka buat terapi dewasa itu ya, warna di sini warna. Ya. Oke. Biasanya tuh rumitnya tuh sampai kecil-kecil banget. Nah, iya itu butuh kesabaran ekstra sih. Apalagi yang menggoreskan awalnya, itu keren banget. Ya, kemudian kalau yang untuk kebutuhan saat ini yang sering kali saya goreskan itu yang ini sih, lebih ke info doodle sama ke ini. Ini sengaja dikosongin, ceritanya digital ya. Kenapa digital? Karena bagi saya sih doodle itu bisa beberapa genre digabungkan, dimodifikasi jadi satu, asal kita jelas dulu kebutuhannya kita mau apa ya. Dan kuncinya jangan sampai kita bikin doodle yang bikin kita nggak enjoy. Jadi kita cuman buat bikin orang lain doang gitu. Bikin buat orang tapi kita nyata sendiri nggak nikmatin di awalnya gitu. Jadi kuncinya enjoy dulu sih itu. Ini genre-genrenya.
Luar biasa. Mantap, Jadi mantap. jenis-jenis genrenya ya, genre doodle-nya itu tadi cukup beragam sih sebetulnya ya, tidak hanya yang selama ini kita lihat itu kan kebanyakan karakter itu ya, yang lucu-lucuan gitu ya, semacam apa Atau karakter-karakter pattern juga ya, Kang ya. pattern juga, bahwa dan sebetulnya nanti bisa berkembang ke banyak hal ya. Salah satunya nanti mungkin Ya. ke arah pembelajarannya. Nah, ini yang perlu kita gali nih, Ji ya, bahwa apa Betul. salah satu bentuknya adalah bisa juga untuk infodoodle tadi ya. Infodoodle itu mungkin bisa akan banyak juga untuk kebutuhan-kebutuhan pembelajaran. Gimana Teh itu Teh? Apa si doodle ini di pembelajaran? Ya, oke. Kalau untuk doodle di pembelajaran sendiri, sebenarnya itu jadi satu ikhtiar untuk membagi peran kita ya. Jadi kepentingannya untuk apa dulu nih? Misalnya contoh, ini ya, nah impact doodle-nya sendiri. Nah, ada beberapa yang harus kita perhatikan dan kita tempatkan posisi kita, mau kayak gimana sih kita mengaplikasikan doodle sebagai pribadi gitu, sebagai pribadi, sebagai pembelajar, sebagai guru, dan atau sebagai peran kita di rumah misalnya, sebagai ibu dan istri. Contoh, kalau sebagai pembelajar, otomatis kan yang namanya guru bukan cuma ngajar kan ya, tapi kita pun jadi pembelajar sampai Betul. nanti sepanjang hayat kita gitu, ya, sampai kita kembali ke Allah gitu. Betul. Jadi saya ini menandakannya bukan sebagai murid tapi sebagai pembelajar, karena ini bisa murid bisa guru juga. Nah, itu akan bisa kita maksimalkan jika kita belajar gitu. Hasil belajarnya ada nggak? Oh, ada dalam bentuk infodoodle seperti ini contoh. Ataupun visual reminder. Reminder seperti ini apa sih maksudnya? Jadi kalau saya sih sebenarnya lebih pada kalau kita baca tuh gak cuma sekedar baca, tapi kita bisa garis bawahi kata-kata berenergi yang bisa bikin kita tetap up motivasinya. Apa kira-kira yang dari kita baca? Itu bisa jadi visual reminder. Kemudian meaningful learning-nya itu bisa jadi dari habit 2 ini, kalau ini konsisten itu bisa jadi meaningful learning karena kita punya rekapan. Jadi kita punya apa ya? Semacam bukan galeri atau ya. Jadi portofolio sederhana yang kita buat gitu. Ya, portofolio sederhana. Kalau dulu makan kita punya buku catatan gitu ya, buku Teh pelajaran ya, ini, buku catatan, betul. Nah, ini dalam bentuk Buku ini catatan. ya, betul-betul. Siap. Tapi yang miris banget tuh emang kalau anak-anak zaman sekarang justru semakin malas mencatat. Malas mencatat, Ya. betul. Iya. Semakin malas Karena mencatat. serba Kenapa? digital, Karena akhirnya nyatet jadi malas ya. Serba digital, apalagi kalau dia di kelas itu HP nggak dikumpulin, misalnya nih HP nggak dikumpulin karena emang lagi pakai HP buat kebutuhannya cari di sumbernya dari internet. Anak-anak tuh, kamu ngapain motoin papan tulis, dicatat atau bah di capture Dipoto aja udah gitu. Foto aja nanti Iya, pas iya. anak-anak tuh kenapa belum dikerjain tugasnya? Iya Bu, aku lupa kan HP aku memorinya penuh jadi semuanya hilang. Ya. Itu jadi kondisi real sih. Iya, PR ya. Itu iya PR banget. Nah, ini pun jadi apa ya? Jadi sesuatu yang harus kita buktikan dulu nih dari diri sendiri. Bisa jadi harus gurunya dulu yang memulai untuk jadi seorang pembelajar yang meaningful learning gitu. Selalu mengikhtiarkan seperti itu. Kemudian kalau sebagai guru, kita akan coba kupas juga. Ini merancang pembelajaran penuh maknanya mau seperti apa. Nah, karena ini tuh jadi PR besar. Kenapa? Kita tuh kalau mau merancang otomatis kan perlu jeda waktu lebih awal untuk mempersiapkan itu semua. Kenapa? Karena gini, yang saya rasain sebelum ketemu doodle, kadang-kadang mau mikirin ngajar itu bukan awal semester tapi sejam sebelum masuk kelas. itu awal-awal jadi guru. Kalau awal-awal jadi guru itu benar-benar apa ya yang namanya trial dan error tuh asli trial dan error. Karena tiba-tiba rencananya sejam kemudian tuh tiba-tiba zonk karena wah nggak nyiapin alternatif lain nih gara-gara ngedadak banget rancangnya gitu. Itu jadi pembelajaran berharga sih buat diri sendiri karena kalau merancang pembelajaran penuh makna otomatis tidak bisa mendadak tapi harus dirancang sedemikian rupa gitu. Kemudian media belajar visualnya kita mau merancangnya dalam bentuk apa? Apakah memang doodle ini mencukupi untuk media belajar visualnya atau memang dibutuhkan media lainnya gitu seperti video atau slide presentasi atau memang kolaborasi dari semuanya gitu.
Di intinya lebih pada penuh maknanya seperti apa sih bisa kita usahakan ya itu sebagai guru. Karena luar biasa sih bagi saya kalau sebagai guru itu otomatis kita tuh kalau ada istilah mungkin seniman tingkat tinggi iya banget seniman tingkat tinggi. Karena kita tuh kayak apa ya? Benar, kayak harus merancang segala hal bukan hanya buat murid aja, tapi emang banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Bisa jadi dengan relasi orang tua, kemudian dengan rekan kerja gitu, atau misalnya dengan masyarakat. Apakah ini nanti pelajaran yang diberikan sama anak itu bakal punya impact-nya nggak sih setelah nanti mereka lulus gitu? Ya, karena kan aspeknya berbagai aspek harus dipertimbangkan ya ketika kita menjadi guru. Dan itu bagi saya belum cukup untuk terhenti sampai di sini karena belajar itu harus terus di-upgrade. Dan ini salah satu podcast ini pun jadi apa ya bagi saya, jadi recalling lagi gitu. Jadi recalling lagi untuk mengingat-ingat gitu dan untuk menertawakan masa lalu. Itu sih sebenarnya. Ya. Oke. Iya. Jadi bahwa si doodle ini kan sebetulnya bisa kita tempatkan sesuai dengan peran kita ya. Jadi tadi ya sebagai guru kita bisa tempatkan itu sebagai apa, sebagai pembelajar kita sendiri sebagai meskipun kita sebagai guru, sebagai pengajar juga kita sebetulnya harus benar-benar kita sadari bahwa kita pun harus terus belajar gitu ya. Maka si doodle ini pun bisa kita gunakan sebagai sarana kita sendiri untuk belajar gitu ya, sebagai pembelajar gitu ya. Menarik. Gimana Jui? Sudah mulai buat doodle nih sekarang? Kayaknya saya harus berdamai dulu pada diri sendiri. Puncaknya dulu ya, saya pilih. Iya. Teh Wilda ini, kalau aku pribadi sih sebagai orang yang awam dengan doodle ya, pengen bertanya seperti ini. Kan pasti nih ya teman-teman insinyur di seluruh Nusantara yang nonton podcast ini tuh dari sekian puluh ribu pasti ada yang tergerak hatinya, aduh pengen nyoba doodle nih, mulai harus dari mana? Harus ngapain dulu? Oke. Nah, kalau mau mulai sebenarnya kita lebih pada untuk mengenali kebutuhan kita kenal doodle tuh mau dalam apa sih? Apakah memang mau kenalan doang gitu? Apakah memang mau aku mau fokus coba bikin habit baru, misalnya jangan muluk-muluk lah, 1 pekan misalnya 1 doodle aja. Minimal itu buat bikin kita melecut spontanitas berpikir kita. Kenapa spontanitas? Karena bagi saya desain sama doodle itu beda jauh banget ya landasan untuk membuatnya. Biasanya kan kalau misalnya desain itu kan harus dirancang misalnya dari kira-kira kayak gimana nih layernya, layer pertama outline-nya gimana. Nah, kalau misalnya doodle itu justru saya mencoba untuk belajar spontan. Ya udah digoreskan aja dulu. Makanya kenapa manual dulu? Manual itu dan manualnya nggak boleh pakai pensil ya, nggak boleh pakai pensil. Harus pakai? Pakai pulpen biasa boleh. Atau boleh pakai drawing pen boleh, pakai spidol boleh. Tujuannya? Kenapa? Biar nggak bisa dihapus gitu ya? Tujuannya kenapa? Ya, karena kita nggak akan sibuk menghapus apa yang sudah digoreskan, ya. I see. Dalam juga maknanya ya. Makanya itu di kelas, kalau di kelas sih saya coba untuk ke teman-teman anak-anak di kelas gitu. Kalau kita hari ini mau doodling tentang satu topik nih, misalnya satu topik tentang buah-buahan, karena tentang prakarya ada pengolahan buah. Tapi teman-teman itu nggak boleh pakai pensil. Kenapa? Pensilnya disimpan dulu. Silakan kalian pakai drawing pen atau pulpen biasa. Terus gimana dong Bu kalau salah? Kalau salah ya udah diakalin aja. Yang penting mah bisa, nggak apa-apa salah juga, ada coretan nggak masalah. Yang penting kamu nggak sibuk ngapus-ngapusin dari awal gitu. Kan biasanya tuh pengen sempurna dari awal, hapus dulu, apa dulu gitu. Itu sih sebenarnya kalau untuk memulai doodle. Dan jangan terjebak sama miskonsepsi saya nggak bisa menggambar. Karena kalau bagi saya sih kalau masih terjebab, saya nggak bisa gambar. Saya juga nggak bisa gambar yang gimana gitu, yang realis nggak bisa. Tapi kan kita bisa mulai untuk coret-coret gitu. Coret-coret kan sebenarnya bisa, coret-coret sendiri. Jadi ingat juga Teh Wilda, kalau coret-coret itu kayak fitrah alami seorang manusia ya. Karena waktu anak kecil pegang pulpen pertama kali, mereka tuh otomatis coret-coret ya. Betul. Beserta kenangan di tembok, buku, dan juga baju ayah ibunya menggunakan lipstick lah, mau pakai apa kayak gitu kan. Nah jadi sebenarnya kalau kita
Kalau kita ngedoodling tuh kayak kembali ke fitrah kita ya, bahwa mencoret itu nggak ada salahnya kok gitu kan. Seperti Iya, itu betul. juga berarti ya. Kembali lagi Kemudian ke ini fitrah ya. Apa ya, mau doodle atau apapun itu, kadang kita suka silau dulu sama karya orang lain, dan itu nggak akan bisa Iya. Iya itu. Ya, makanya Teh Juli jangan silau ya, jangan dulu silau ya. Soalnya kita kadang-kadang Kadang suka minder membandingkan dulu. gitu ya. Ini yang Iya. buatan Teh Wilda udah bagus nih, kita jadi malu gitu kan kalau buat mulai Iya. gitu. Iya, karena benar. saya mengalami itu ini. Juli ya. Ini real sih, ini real banget sih. Jadi apapun bidangnya bukan hanya doodle. Jadi kalau kita mau mulai, ya udah kita mulai dulu aja, jangan silau sama orang lain, karena itu jadi intimidasi buat diri kita sendiri, bukan inspirasi loh Iya, itu. betul. Bukan inspirasi. Dan itu saya rasakan ketika saya mencoba untuk bukan pindah tuh ya, mencoba beralih dulu nih dari doodle ke ilustrasi karakter buku anak. Nah, karena itu hal baru bagi saya, yang biasanya doodle spontan, ini beda nih. Kalau ilustrasi itu harus pakai sketsa, pola dasar dan lain-lain. Nah, makanya itu pun jadi sesuai kebutuhan juga. Karena yang namanya apa ya, sebuah karya kan pasti otomatis tergerak dari polanya dulu kayak gimana gitu. Kita bisa ngikutin polanya atau enggak gitu. Karena terus gini, saya pernah menemukan sebuah kutipan jelek banget dari Austin Kleon. Ya, mungkin pernah dengar nih, penulis buku Keep Going ya. Ya, oke. Dan di situ tuh saya menandai satu quotes yang paling jelek banget, yaitu adalah seringkali aku mengunggah sesuatu yang senang kubuat dan membutuhkan waktu yang sangat lama, tapi tanggapannya hening. Krik gitu. Iya. Tapi ketika aku kemudian mengunggah hal yang lain yang kupandang agak payah dan tidak memerlukan usaha sedikit pun dariku, ternyata itu viral ya. Nyatanya ya viral ya, yang viral. kita anggap biasa-biasa saja justru malah ya, yang kita viral gitu ya. Itu real sih, karena bukan hanya yang kita lakukan, tapi kalau kita lihat konten yang ada di dunia ini ya, di jagat raya virtual Permayaan. Bisa jadi kan konten-konten yang berapa juta viewers sih, itu kira-kira memang hanya menghibur aja gitu. Menghibur aja, tapi mungkin gak punya DIY yang benar-benar bermanfaat untuk dibagikan gitu. Tapi jangan khawatir, saya pun suka menguatkan diri sendiri. Nanti gimana kalau misalnya respon orang tuh kayak nggak suka, atau misalnya kayak apaan sih gitu, kayak jadi kena stigma yang memang tidak terlalu disambut seperti apa, yang jangan khawatir, karena kita buat karya itu bukan buat orang lain dulu, tapi bikin kita enjoy, bahagia buat coret-coretnya. Oke. Luar biasa. Mantap sekali Teh. Iya. Dan di dunia pendidikan sendiri tuh sejauh ini pemanfaatan doodle-nya untuk siswa-siswi Teteh bagaimana tanggapannya, baik itu dari siswa ataupun dari orang tua gitu, atau mungkin dari rekan-rekan guru yang lain mengenai pemanfaatan doodle sebagai media pembelajaran, apalagi di masa pandemi kayak sekarang nih Teh. Iya. Gimana Teh? Pendapat mereka. Kalau misalnya pendapat dari anak-anak, otomatis simple. Banyak tugas, kesel. Itu tanggapannya. Kenapa? Tapi ternyata anak-anak itu kan, yang namanya anak-anak kan pasti mikirnya, ya simpelnya kalau perlu usaha lebih ya pasti aku bikin capek gitu ya, bikin capek. Tapi bagi saya sih, justru kita lihat feedbacknya dari orang tua dan rekan guru kita. Maksudnya rekan teman kita ya, sama guru. Kalau dari orang tua sendiri, alhamdulillah Ibu ya, kalau misalnya kita anak-anak itu lebih banyak diaktifkan di ranah manual, otomatis mereka tuh jadi terlecut untuk, jadi jangan gadget mulu gitu. Jadi nggak gadget terus ininya. Bisa tuh. Jadi alhamdulillah dari orang tua sendiri sebenarnya lebih support dan apresiasi kalau kita bisa banyak memberikan mereka lulus visual lewat manualnya gitu. Oke. Ya.
Oke. Ya. Oke, saya akan coba tunjukkan. Ini rangkuman dari komunitas Letterdu yang saya pegang di sekolah. Ya. Bentar. Udah muncul belum ya share screen-nya belum ya? Belum. Screen sharing lagi teh. Oke, sip. Oke. Nah, ini komunitas Letterdu. Komunitas ini sebenarnya nggak banyak-banyak, anaknya cuma berapa ya? Kalau nggak salah tuh nggak kurang dari 15 orang lah. Karena setiap komunitas itu memang yang paling banyak itu justru fotografi. Tapi kalau Lettering Doodle mungkin lihat dari anak-anak yang minatnya emang fokus di sana ya, gitu. Nah, jadi di sini komunitas ini dibuatnya bulan September lalu, ya. Jadi intinya coret-coret bahagia, gitu ya kuncinya untuk menyampaikan ide. Nah, kemudian, ini contohnya. Oh my god, ini siswa-siswinya? Ini doodling nama sendiri, ya, doodling nama sendiri. Sebenarnya emang simpel sih, ada yang memang bisanya simpel aja, cuman satu garis ataupun memang tidak terlalu rumit. Ada yang juga yang hand lettering kayak gitu. Tapi kita apresiasi, yang penting mereka mau mulai untuk bikin karyanya, doodling nama sendiri seperti ini. Kemudian ini masih beberapa anak. Ini ada yang coloring juga sama doodle objek dimodifikasi itu. Kemudian jadi kalau kita bisa lihat mengamati gitu ya, setiap anak kan pasti punya karakteristik yang berbeda ya. Setiap goresannya pasti punya karakter mereka sendiri, dan itu nggak ada batasan harus kayak gimana. Kenapa? Karena kalau bagi saya sih doodle itu spontanitas dari diri masing-masing. Tidak bisa jadi acuan, oh Teh Jui kayaknya bagus, Teh Jui itu harus bikin doodle yang kayak gini nih, nggak bisa kayak gitu, karena kita yang mengenali DNA doodle itu kita sendiri gitu, bukan orang lain. Atau kalau mau mencoba doodle bentuk lain, itu jadinya challenge aja, bukan tuntutan dari orang lain gitu, challenge buat diri sendiri gitu. Kemudian ini sharing aja, ini eksperimen doodle font. Ya, eksperimen doodle font. Jadi eksperimen doodle font ini anak-anak diajak untuk menuliskan doodle huruf awal nama mereka, kemudian nanti kosakatanya dituliskan kira-kira. Contoh, misalnya Teh Ju itu kan J ya, J di tengah. Nanti di bagian pinggir-pinggirnya itu dihias sama kosakata yang berawalan dari huruf J. Misalnya joyful. Oh, I see. Oh, misalnya jealous. Contoh itu ya, contoh. Sebenarnya jadi ngerti. Iya. jadi explore aja sih, explore. Oh, kira-kira di kamus tuh yang berawalan dari huruf J itu apa aja sih? Misalnya contoh. Tapi menarik ya. Jadi sekaligus belajar tanpa disadari ya. Iya. Misalnya contohnya ini. Meskipun emang masih simpel nih, F. Oh, ada flamboyan, faedah. Ya anak-anak zaman sekarang kan kenalnya faedah, unfaedah gitu. Contoh ya. Ini banyak F. Meskipun tuntutannya itu gak harus colorful, gak harus sempurna di awal, yang penting mereka mau menggoreskannya. Oke. Ini hasil karya siswa-siswa yang tergabung. Itu sesi. Iya, ini sesi berbagi mereka. Jadi kita setiap Jumat ya, setiap Jumat itu biasanya hari ini kita sharing sama mereka itu jam 1 siang, kita Google Meet bareng, terus mulai sharing karya. Iya, asik banget. Walaupun di rumah tapi tetap keasah motoriknya berarti ya. Jadi nggak melulu ngetik, nggak melulu copy paste gitu. Ya. Tapi tetap keasah ya. Tahu warna, pengendalian kesabaran juga ya. Karena doodling itu kan mengasah kesabaran juga. Betul. Oh, dari Z yang ini ya, keren. Ini Z, karena kalau misalnya kita ngasih ke anak tuh yang di awal udah agak rumit, biasanya mereka tuh agak-agak mundur teratur. Lu gimana biar susah gitu. Tapi kan kita ngasihnya stimulusnya, ayo deh kamu bisa coba pakai yang simpel dulu. Nanti bisa tahap-tahap bisa naik level dan lebih kompleks lagi bikinnya. Oke. Asik sekali. Itu di sesi Google Meet-nya itu berapa lama, Teh? Google Meet-nya jam 1 sampai jam 2 siang sih, cuman 1 jam. Oh, sebentar ya. Tapi mereka tuh nanti dikasih challenge-nya itu selamat-lambatnya di hari Jumat itu harus selesai. Selesai. Dan ini misalnya nih,
bukan 1 jam, malah mereka dikasih challenge cuman 5 menit nih, 5 menit kalian bikin di depan Google Meet tuh ya. Nanti kalau udah beres tunjukkan nih depan Google Meet kalian, depan kamera kalian. Karena cuman gambarkan satu huruf bebas misalnya 10 menit maksimal, contoh. Oke. Menarik banget teh, masalahnya bisa menggerakkan siswa-siswa yang boring juga. Iya ya, bisa jadi games juga ya, jadi ice breaking dan lain sebagainya juga ya, selain dari kemudian mereka belajar juga untuk bikin doodle font versi mereka masing-masing. Nah, tapi kalau di rumah kan mereka berarti otomatis rancang dulu nih, ada yang memang jejak pensilnya kelihatan. Karena kalau di rumah mungkin waktunya lebih leluasa gitu mereka. Ya. Ya, gitu Pak. Wih, keren. Keren. Ini ngerasa takjub nggak sih Kang Asep? Ini saya jadi banyak ide gitu kan. Jadi nanti kalau ada sesi-sesi pelatihan saya mau pakai idenya. Boleh Kang. Benar. Boleh banget. Biar lebih eksplor lagi nanti bisa modifikasi juga. Iya, siap. Mantap. Keren Teh Wilda. Itu luar biasa sekali. Oke. Jadi kalau yang buat gabung ke komunitasnya tuh gimana Teh? Gimana? Itu memang khusus sekolah tersebut untuk komunitasnya? Kalau buat komunitas Letter Do sendiri sebenarnya buat teman-teman di sekolah sih, teman-teman di SMP belajar. Kalau misalnya komunitas besarnya ada? Komunitas besarnya, aduh kayaknya Teh Jui ngasih ide ya, kayaknya belum kesana tapi Oke, kita buat latte, nanti kita gabung. Saya anggota nomor 2 deh, nanti nomor 1-nya Jui. Asik. Siap, insya Allah ya. Iya. Oke. Mungkin itu ya, Jui, ada lagi yang bisa diulik-ulik nih dari Teh Wilda, kayaknya menarik sekali nih topiknya. Saya sih mau ngulik, tapi kayaknya lebih asik kalau dibikin episode 2, gimana nggak sih? Iya. Oke. Ini belum closing, udah di booking lagi ya. Udah di booking gitu ya. Oke. Mungkin siap Teh. Ya, terima kasih nih Teh Wilda atas kesempatannya gitu ya. Jadi banyak ide juga ya. Buat saya pribadi juga jadi banyak ide nih. Tadi khususnya yang terakhir tadi, bahwa banyak aktivitas yang bisa kita lakukan dengan dengan pendekatan doodling inilah gitu ya, untuk kegiatan-kegiatan pembelajaran gitu ya, bahwa selama belajar di rumah ini gitu ya, kadang-kadang kita terpaku bahwa semua bentuk tugas, semua bentuk modul gitu ya, kadang-kadang itu harus serba digital dalam tanda kutip ya, harus bentuk video, harus dalam bentuk gambar, gambarnya digital juga gitu ya. Dan kita jadi lupa nih, mungkin juga para guru juga udah gatel nih, biasanya nulis di whiteboard, di papan tulis gitu ya, sekarang udah lama nih kayaknya ya, udah lama. Nah ini bisa jadi udah jarang terasa ya. Jarang terasa. Nah mungkin ini bisa jadi betul sekarang itu untuk mencurahkan mencurahkan hal tersebut bisa dengan pola-pola seperti ini ya, meskipun pelaksanaannya belajar di rumah ya, luar biasa. Mungkin itu kalau dari saya, Mbak Jui barangkali ada sesuatu terakhir. Kalau aku mau ngucapin terima kasih banyak buat Teh Wilda ini yang udah ngasih inspirasi luar biasa banget, dan mudah-mudahan teman-teman dan juga Bapak Ibu guru di seluruh Nusantara yang nonton podcast kita bersama, lebay nggak sih kalau aku nyebutnya Master Doodle Indonesia? Mudah-mudahan goalsnya ke sana ya. Jadi kita bisa ngegerakin doodle sebagai salah satu media pembelajaran gitu. Amin ya Teh. Asik deh kayaknya ya, kalau semua guru, orang tua, siswa tuh bisa kolaborasi dengan visual yang menyenangkan gitu, menyenangkan juga buat dirinya. Mudah-mudahan segala niat baik dan juga semangat Teteh untuk mengembangkan pendidikan Indonesia melalui doodle juga bisa bermanfaat dan diterima oleh seluruh masyarakat. Dan sekali lagi makasih banyak Teh udah ngasih sharing dan informasinya. Thank you banget buat inspirasinya. Kalau dari Kang Asep jadi gimana? Oh iya, Teh Juli ada satu lagi nih, mau silakan. boleh nggak? Silakan, closing statement-nya Teh. Ya, closing statement-nya, jadi intinya untuk doodle itu
kita cukup untuk stay fokus dan relax ya. Kita ada kalanya memang perlu menepi sejenak dari hiruk-pikuk yang kita alami setiap hari ya, hari ke hari. Kan banyak tuh ya, banyak banget yang kita rasakan, yang kita alami, tantangannya pasti berbeda-beda. Tapi dengan doodle ini coba kita bisa melipir sejenak, goreskan apa yang ada dalam pikiran kita, sekusut apapun itu, insya Allah kita akan bisa menemukan spontanitas berpikir dan cari makna yang berharga dalam hidup kita. Mulai dari diri sendiri dulu ya Teh ya, luar biasa. Mulai dari diri sendiri. Ya. Thank you banget Teh Bildainis. Oke, Kang Asep, kayaknya kita mau closing dulu. Jangan lupa Teh Bildainis, kita booking untuk sesi 2. Oke. Terima kasih banyak untuk Teh Bildainis. Terima kasih juga untuk seluruh teman-teman sahabat Ingenium, Bapak Ibu Guru Nusantara. Mudah-mudahan podcast kali ini bisa memberikan manfaat. Saya Juwita dan rekan saya Asep. Oke, kita tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.